Hai, ini saya Syamsul Alam. Tutorial SEO kita kali ini kita bakalan bicara tentang blok komen link. Gimana caranya kita membangun backlink dari blok komen. Jadi seperti biasa kita bakalan jelasin apa itu blok komen, kemudian apa efeknya, kemudian gimana cara bikinnya ya, sekaligus gimana cara mengotomatisasinya. Nah, jadi blok komen itu simpelnya adalah salah satu bagian dari fitur Web 2.0 ya, yang memungkinkan Anda untuk komentar di blognya orang gitu. Dan nanti hasil akhirnya adalah bahwa komentar Anda terpublish di halaman tersebut. Dan biasanya dengan backlink ya. Jadi di kotak komentar itu ada tempat di mana Anda bisa masukkan nama Anda, email Anda, dan URL Anda. Kemudian nanti nama yang Anda masukkan tersebut nanti bakalan ngelink ke situs yang sudah Anda masukkan sebagai URL gitu. Jadi nanti bakalan ngelink ke situs Anda dengan anchor text berupa nama yang Anda masukkan dalam kotak komentar tersebut. Jadi ya simpelnya seperti itulah. Tapi kotak komentar itu ada bermacam-macam tergantung platformnya ya kan. Jadi ada beberapa platform yang dia itu tidak mengizinkan Anda untuk berkomentar. Nah, kalau yang seperti ini ya sudah lewati saja, cari yang lain. Nah, ada juga eh, blog platform yang mengizinkan Anda untuk komentar, tapi Anda harus register dulu. Nah, ini adalah eh, ini adalah tempat yang sebenarnya itu gold mine ya. Jadi jika misal Anda bisa mencari situs-situs ya di mana dia itu mengizinkan kita untuk komentar dengan persyaratan hanya untuk register, itu biasanya lebih sedikit orang yang komentar di situ, sehingga lebih sedikit outbound link yang artinya adalah link juice yang kita dapatkan lebih banyak gitu ya. Nah, eh, ada lagi yang blog platform terakhir yang usernya itu mengizinkan kita untuk komentar seenak udel kita ya kan. Nah, jadi untuk yang kita bisa komentar seenak udel kita itu juga eh, itu juga dibagi lagi jadi dua. Jadi ada yang auto approve, ada yang dimoderasi dulu. Jadi salah satu contoh situs yang dimana Anda bisa komen semau Anda itu adalah situs saya, tapi situs saya dimoderasi terlebih dahulu. Jadi Anda bisa komen apapun ya, tapi saya moderasi. Jadi kalau saya nggak suka komentar Anda, saya bakalan hapus gitu ya. Jadi biasanya situs seperti ini memang tidak ada demokrasi ya, karena situsnya punya yang punya ya. Jadi terserah yang punya mau mau nge-publish komentar yang seperti apa gitu ya. Jadi sementara yang satu lagi adalah yang auto approve. Jadi Anda mau komen seenak udel Anda, semuanya yang Anda komenkan bakal secara otomatis terpublish. Nah, biasanya situs-situs yang seperti ini nih biasanya di spam gila-gilaan ya oleh orang dengan tools, sehingga ya hasilnya adalah bahwa tidak ada begitu banyak nilai jika Anda mendapatkan komen link dari sini gitu ya. Jadi sudah terlalu banyak outbound link biasanya. Jadi value-nya untuk jika Anda misal mendapatkan backlink dari tempat tersebut, value-nya sangat-sangat sedikit sekali. Kemudian ya intinya ya gitu aja gitu ya. Ya blog komen itu ya intinya ya itu aja. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebenarnya aspek teknis yang lebih penting itu adalah tentang gimana sih cara nyarinya gitu ya. Jadi blog komen itu banyak sekali jadi incaran orang karena gampang ya untuk membuat backlink dengan blog komen itu. Tapi juga dia ngasih reward yang lumayan gitu, bukan reward yang paling bagus ya, karena Google itu cukup pintar ya sekarang untuk mengetahui mana link yang terletak di kotak komentar gitu ya, mana link yang secara kontekstual ada di atas gitu ya, yang terletak di antara paragraf artikel gitu. Jadi Google sekarang cukup cukup pintar untuk mengidentifikasi hal tersebut di beberapa platform ya, nggak semua platform tapi beberapa platform. Google sudah cukup pintar untuk mengetahui hal tersebut. Dan eh, tapi meskipun demikian, jika misal Anda bisa dapatkan blog komen dari halaman yang page ranknya tinggi dan masih belum
masih belum di spam gitu ya. Jadi inbound linknya masih sangat sedikit, itu bisa jadi salah satu sumber yang bagus gitu ya untuk menaikkan domain authority dan page authority Anda. Jadi menurut Mozrank ya, menurut Mozrank, MOZ rank ya, link yang Anda dapatkan dari blog komen itu sama sama saja gitu ya dengan link yang Anda dapatkan dari kontekstual link, karena Mozrank itu kalau setahu saya dia mengidentifikasi kekuatan backlink, kekuatan authority dan trust itu berdasarkan dari seberapa dekat situs itu dari sumber yang terpercaya gitu ya. Saya nggak bakalan jelasin lebih lanjut tentang hal ini teknis. Kalau misal saya ada kayak seminar gitu nanti ya saya bakal jelasin, tapi yang jelas ya gitu itulah. Jadi saya bakalan kasih gambaran sebentar tentang cara cari blog komen gitu ya. Sebenarnya sih gampang aja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gimana cara Anda bisa nemuin blog komen yang relevan dengan kata kunci yang Anda target, ya kan? Jadi gini, untuk mendapatkan blog komen atau sumber backlink dari manapun ya, itu Anda butuh yang namanya footprint. Jadi footprint itu adalah kode snippet gini ya, yang isinya itu search integer, yang isinya itu search comment ya, yang bisa Anda masukkan di Google, search comment, search integer, dan boolean value yang bisa Anda masukkan ke Google seperti ini untuk mendapatkan hasil sesuai yang Anda inginkan. Jadi tiap-tiap script itu dia itu punya tanda tangan gitu ya. Mereka itu punya hal spesifik gitu. Misal seperti Blogger itu biasanya ada powered by Bloggernya. Nah, situs-situs yang ada komennya juga ada tanda tangannya gitu ya, ada hal khususnya yaitu ada leave a comment. Kemudian saya kasih seperti ini, saya pakai search integer ini wildcard, kemudian saya kasih top WordPress plugin, saya kasih quote, kemudian saya taruh di in title sehingga dia memunculkan halaman-halaman di mana ada kata kunci top WordPress plugin dan di halamannya juga ada kata leave a comment gitu ya. Jadi kita bakalan coba lihat salah satu seperti misalnya ini ya, my top WordPress plugin for bla 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 ini, dan seperti yang tadi gitu ya. Dan jika Anda lihat video saya tentang cara menggunakan SEO quick, Anda bisa urutkan hasil pencarian ini untuk mendapatkan halaman-halaman yang page ranknya tinggi. Jadi ya cuman gitu doang gitu ya, sesimpel itu gitu. Nah, sekarang kita langsung aja deh bicara tentang gimana cara mengotomatisasi semua ini. Jadi, sebelumnya saya mau kasih tahu ke Anda kalau saya punya penjelasan yang lebih lengkap tentang footprint ini dan list-list footprint yang bisa Anda pakai untuk mencari hal-hal tersembunyi gitu ya. Sangat-sangat keren saya rasa. Anda bisa dapatkan di link building manual salah satu produk saya. Jadi, Anda bisa lihat di syamsulalam.net. Saya harap saya taruh di situ linknya, jadi Anda bisa cari. Tapi yang jelas tentang footprint, saya dedikasikan waktu 30 menit khusus untuk bicara footprint ya. Dan ya sangat-sangat keren. Jadi mana tools yang untuk, nah ini dia. Jadi ini adalah tools namanya Scriptbox ya. Jadi tools ini bisa Anda gunakan untuk mengotomatisasi proses pencarian ini tadi ya. Kita bisa masukkan footprint kita di sini, kemudian kita bisa masukkan keyword kita di sini. Kemudian setelah itu kita bisa klik start harvesting dan dia bakalan mengharvest seperti ini. Dan dia juga bisa ngecek page rank ya. Jadi dia seperti yang bisa Anda lihat nih, ada halaman yang page rank, ada situs yang page ranknya non available semua. Jadi intinya adalah tools ini bisa mengotomatisasi ini semua. Jadi dia bakalan nge-script halaman dari Google sekaligus ngecek page rank, sehingga memudahkan Anda untuk misal Anda cari sumber backlink yang page ranknya tinggi dan sesuai yang Anda inginkan dengan footprint yang Anda mau. Ini toolsnya namanya Scriptbox. Dan ya saya rasa sekian dari saya. Videonya memang durasinya singkat ya, cuma 10 menit. Jadi terima kasih karena Anda sudah menonton. Yuk kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang sosial signal. Salam senyum.